Ketika harapan pupus dan dunia bergetar, seorang hunter muda bangkit dari keterpurukan. Inilah perjalanan Minato dalam pertarungan melawan takdir, di mana kekuatan baru lahir dari setiap kemarahan dan rahasia kuno terkuak. Ini adalah kisah tentang warisan, dendam, dan perjuangan menuju puncak. Please welcome everybody. Lanjutan MC kita Minato akan saya mulai dari lanjutan situasi terakhir di mana. Jauh di lokasi pertempuran, Makoto, sosok bos monster yang kelompok MC hadapi sebelumnya, nampak mulai beregenerasi. Setelah sempat dikacau oleh pertarungan yang mereka lakukan dan serangan mematikan yang pria misterius tadi lepaskan, monster itu meraung keras di sana, mempersiapkan keempat lengan tajam bekunya untuk menghabisi senior Minato yang tersisa. Wakil ketua kini betul-betul memikirkan nasib junior terbaru mereka yang masih terlihat berlutut memandangi jasad para seniornya. Gawat ini, Minato itu hanyalah manusia biasa sebelum dia bergabung dengan satuan Anpro. Pikirnya panik. Belum genap seminggu bergabung, Minato sudah diboyong oleh ketua mereka. Situasi yang dihadapinya saat ini sangat amat tak menguntungkan. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya aku menghadapi monster besar ini bila serangan semua jawatan di bawah komando Makoto sekalipun tak mampu sama sekali memberikan efek luka kepada si monster? Gumaman, kecamuk pikiran panik itu berteriak di dalam kepala si wakil. Akan tetapi, sosok junior terbaru yang dia khawatirkan keselamatannya tadi kini sudah nampak bangkit secara perlahan. Berdiri tegap tubuh anak muda itu dengan bias energi biru menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan ya, wush, tanpa adanya kata-kata sebaik pun yang dia ucapkan, Minato sudah melesat bak kilatan petir. Dia bergerak langsung memberikan satu tendangan kuat ke arah si monster hingga buem. Tubuh fisik monster besar itu dibuat bocor bacir sesudahnya. Jeroan dalam tubuhnya tertekan hebat, selimut salju tebal yang menutupi tanah berubah jadi bias cahaya pula. Semua keping tubuh monster yang sudah kalah itu menjadi pertanda bahwa satu serangan yang Minato berikan sudah berhasil dengan sempurna mengantarkan pulang monster itu ke pangkuan penciptanya. Mati dia. Ini menyisakan kesan tak percaya pada dua senior Minato. Jika kita melihat dari perspektif yang berbeda, tatap mata para founder yang kini sudah bersepakat serempak untuk merasuki tubuh Minato sudah sangatlah garang. Serahkan sisanya kepada kami semua Minato. Geram para founder menatap jauh ke arah depan. Kita pindah lagi ke lokasi pertempuran utama. Dua bagian penampang tanah nampak sudah terbentang. Di bagian Makoto, tumpukan salju yang menutupi pijakannya sudah pada cair. Sementara di bagian musuhnya, gelombang putar kuat dari lesatan tekan angin yang bergumul pada beberapa void hitam yang dia panggil sudah menjadikan suhu udara di sekitarnya semakin dingin. Pertarungan mereka jadi semakin sengit. Menggunakan pedang patah yang masih dia genggam, Makoto kembali mengeluarkan teknik Scarlet Light Blade. Mengamuk beringas, lesatan energi lidah api itu mengarah kepada penantang yang nampaknya mulai kewalahan menghadapi rangkaian serangan dari Makoto. Jadi makin sulit ini, katanya. Bola-bola hitam yang dia panggil memang bisa menganulir sempurna datangnya energi api yang menyerangnya. Tapi anehnya, dari teknik Makoto ini semacam ada sistem penyatuan kembali, memaksanya menghindar seteliti mungkin agar tidak terkena. Dia memutar otak sekeras mungkin untuk menyusun strategi tarung yang bisa berjalan sempurna. Serangan pengalihan dia keluarkan tepat di samping kanan Makoto, memberikan satu celah kecil kepada senior Minato itu untuk melesat cepat ke depan. Dan ya cerot, putus satu tangan pria itu di pedang dengan kuatnya, mengucur deras cairan merah kental menyiprat dengan bebas. Gedebuk, kena kau Makoto, hahaha. Tertawa keras pria itu selagi mendengkul kuat tepat ke bagian lukanya Makoto sampai-sampai tersimpuh. Seniornya Minato itu bergumam, "Aku tahu kau itu kuat Makoto, aku juga tahu kau akan memanfaatkan semua celah kecil yang sengaja aku ciptakan. Semua opsi paling baik selalu kau ambil selama bertarung, gerakanmu tak ada yang sia-sia. Tapi apakah kau tahu Makoto, kau itu terlalu amat mudah untuk dibaca dan itulah kenapa kau akan kalah melawanku."
Lagi pula, Tuan Pahlawan, kekalahanmu sudah ditentukan sedari awal berdasarkan apa yang sudah dituliskan di dalam buku ini. Tawa pria itu lagi-selagi menunjukkan sebuah buku di hadapan Makoto yang tak ayal pula. Buem! Bak disambar petir di siang terang, Makoto tak salah lagi. Katanya itu adalah Book of Doom. Iya, kau benar. Bila di dunia ini ada sebuah kelompok yang mati-matian berupaya menggagalkan semua bencana yang sudah ditentukan, maka bukankah itu bukan sebuah hal yang aneh bila akan muncul satu kelompok lain juga yang senantiasa berupaya menggenapkan semua ramalan yang sudah tertulis, dan aku adalah salah satu utusan dari penggenap bencana itu. Aku adalah 12 of the Darkness, dan akulah pula yang bertugas penuh untuk menyukseskan terpenuhinya semua tulisan terkait bencana di lokasi ini. Jelas pria itu. Nah, bisa kita simpulkan juga jika organisasi yang didiami pria ini merupakan bentuk kontra dari satuan Unpro. Iya, dan biar enggak sulit menyebutkan nama dari organisasi mereka itu, kita panggil saja dengan nama Fulpro atau Fulfiller of the Prophecy. Yang tentu pula ini barang dengan diungkapkannya nama organisasi Fulpro tadi, sebuah bentuk artefak GG juga ditahurkan di dalam pengumumannya oleh si pengarang. Apakah itu? Ini bentuk artefaknya, sebuah botol kecil berpenutup ornamen patung manusia bersayap. Dengan menggunakan kemampuan dari artefak ini, semua luka yang sudah bersarang di tubuhnya 12 jadi sembuh sempurna lagi. Mulus kembali kulitnya, hilang semua sayatan yang sudah diterima. Dan bahkan lebih mengerikan dari itu, buem, jadilah balik ke penuh lagi semua kekuatan yang sudah 12 kuras sebelumnya. Makoto dibuat bengong. Bro, katanya, tak ada satupun serangan yang dikeluarkan Makoto jadi bisa bekerja untuk melukai 12. Kena tebas dia sembuh lagi, gosong kena api dia pulih lagi. Sukar untuk bisa diterima oleh Makoto ini semua, karena sejatinya artefak yang 12 itu gunakan semestinya tidaklah boleh dipegang sembarangan oleh para hunter. Kenapa begitu? Begini penjelasannya, artefak itu adalah macam-macam benda gaib yang pada era ini berada di bawah penguasaan badan sekelas pemerintahan dunia. Kesemuanya, mereka semua berasal dari era The Old Tower ataupun eranya para founder. Nah, soal kekuatan sangatlah mengerikan. Efek perusak ataupun beragam efek buff yang dimiliki para artefak ini bisa menimbulkan kekacauan dan pula memiliki elemen bisik pengaruh kepada para hunter bila dipegang. Itulah kenapa menurut Makoto hanyalah para hunter yang berlisensi jelas dan sudah melewati beberapa kali penyaringan bisa menggunakan artefak tadi. Tapi mengapa ada hunter villain yang memiliki kuasa atas benda itu? Banyak tanya yang dia punya, tak bisa dia temukan jawaban atas tanya itu karena boro-boro untuk bisa berpikir jernih, untuk bisa tetap sadar saja sudah sangat susah kini bagi Makoto. Selalu dipukuli dia, ditendang, dihantam, dicokot tubuhnya oleh void hitam sampai pada akhirnya hanya bisa berada dalam posisi lutut sajalah kini anak muda itu. Terpatahkan semua jurus yang dia keluarkan oleh void hitamnya 12. Hingga tak ayal pula sebait kata sinis, perpisahan sudah keluar dari mulut 12 dengan sangat mudah. Selamat tinggal Makoto Geni, begitu katanya seraya mengeluarkan amat banyak void hitam ke arah Makoto. Malang namun BUMM. Terdengar amat kencang datang dari belakang suara pecahan dari kristal beku, menunjukkan siluet sempurna dari kehadiran MC utama kita. Terang bias kebiruan segera muncul, berhamburan ke segala arah. Pecahan beku itu menambah kesan dikdaya selagi sudah mengepal sempurna kini satu tangannya. "Oi, apakah kau orangnya yang sudah membuat murid kami meneteskan air matanya?" tekan Hinoki mewakili ke semua founder. Dan menyala betul, bisa kita lihat aura haus akan pertarungan kini dimunculkan oleh mereka. Marahlah barang pasti, kesalah tentu. Ia mengamuk, membelah ruang energi tarung dari kesemuanya sehingga bak jadi gelombang tsunami benar. Penampakan Minato di sana bisa dilihat oleh kedua orang yang ada di depannya.
Ujar 12 pun berkesan sama. Tak normal anak di depannya itu bukanlah seekor kelinci yang bisa dia buru seenaknya seperti para hunter yang dia hadapi barusan. Dan satu-satunya opsi yang bisa dia pikirkan untuk memiliki standing lebih tinggi di situasi macam itu adalah dengan mengancam Minato untuk tidak bergerak sedikit pun bila tidak mau melihat dia ledakan kepala Makoto di sana. Tetapi ya, tadi cerot. Belum kelar 12 menggelarkan kata ancamannya sudah dipedang oleh Hinoki satu tangannya dengan sangatlah mudah. Putus tangan kirinya, beregenerasi lagi tangan itu dengan cepat. Tapi apa-apaan ini, aku tidak bisa menyadari sedikit pun dia sudah memberikan serangan kepadaku. Siapa dia ini sebenarnya? Hai buluk, pedang ini sudah bengkok, dia tak mampu mengimbangi keluaran seranganku. Seloroh Hinoki tak menggubris sama sekali beragam macam tanya yang 12 ujarkan. Dan ya, tentu Hinoki, oleh karena itulah aku akan menyediakan banyak senjata untuk kalian semua pakai nantinya. Trismegistus, bos. Satu mantra yang diucapkan oleh Kilik, maka berputar kencanglah bentang udara di sekeliling Minato, dibungkus oleh kumpulan cairan logam bak tornado besar penampaknya membuahkan kehadiran banyak macam senjata dikala sudah mereda. Ayo teman-teman, mari kita tunjukkan neraka kepada anak muda itu, pungkas Kilik kepada semua founder, beriring percakapan singkat di antara Hinoki dan pula Chika. Lengannya bergenerasi dengan mudah. Magic tip? Tanya Chika. Itu adalah teknik reversal Hinoki. Kurasa hanya karena mendapatkan bantuan dari artefak itu dia bisa melakukannya. Semua luka yang dia terima akan pulih dengan seketika selama efek reversal yang artefak itu punya belumlah habis. Terang Chika kepada Hinoki. Dan benar saja, satu lesatan panah yang ditembakkan oleh Margit 12 bisa pulih langsung, kendati tepat mengarah ke bagian kepalanya. Lantas, bagaimana cara kita menghadapinya, Chika? Oh, simpel itu. Wuntek, kita habisi saja dia terus-menerus. Tentulah dia akan mokat bila efek artefak itu sudah mencapai titik kritisnya. Tekan Chika lagi kepada para founder. Dan Faust, tanpa henti busur panah ditembakkan oleh Margit melewati semua lapis pertahanan void yang 12 bentuk di depannya. Dekrot, bunyinya baik itu di dada, di kepala, di mata, di ubun-ubun. Terdorong tak karuan kali tubuh 12 di sana. Kendati masih saja terus beregenerasi, serangan balik tentu saja terus dia coba. Dia lemparkan kumpulan void hitam terus mengarah ke arah Minato. Tapi sudah giliran Wuntek ini yang mengambil peranannya. Sang ala Luis, dia mengontrol tubuh Minato untuk menghindar, meninggalkan bentuk energi serupa ular mengekor di belakang. Dan tiba-tiba saja BM tepat di bagian dagu ditendang telak si 12 itu sesudahnya. Tak cukup, sudah ditarik juga satu tangan 12 oleh si Wuntek. Dia persiapkan kuda-kuda dengan menarik tangan kanan Minato ke belakang. Dan bim! Tepat di bagian mukanya beruntun digebuki si 12 tanpa diberi jeda sedikit pun. Gedebak-gedebuk bunyinya. Dekrot, pula cairan merah hangat terciprat ke lapisan salju penutup tanah, hingga pada akhirnya buem, lagi satu gerakan ultimate Wuntek lepaskan tepat ke bagian dadanya si 12. Hei, sudah berapa kali dia mati? Untuk apa menghitungnya? Balas santai Larsen sembari melihat jauh ke arah 12 terpental. Dan mulai si Valentine pula yang mengambil peranan sesudahnya. Untuk apa? Ya jelas bro, untuk menghentikan sementara luka yang Makoto derita. Apakah kau Minato yang aku kenal? Bukan, anak muda. Kami adalah para founder yang bersemayam di tubuhnya Minato. Cukup sampai di sini saja yang bisa kau ketahui, karena sedang sibuk kami saat ini. Wakil si Valentine selagi memberikan pengobatan pertama kepada Makoto, dan sudah melesat cepat lagi tubuh Minato setelahnya. Kaget? Ya tak usah ditanya, menjadi orang pertama Makoto di sini yang mengetahui sumber kekuatan yang bisa Minato pertunjukkan. Dan kembali beralih tempat kita semua menuju lokasi mendaratnya 12. Bingung? Ya sudah pasti iya. Tak bisa menalar dia bagaimana kekuatan darkness yang dia punya bisa bocah ingusan itu hindari dengan sangat mudah. Tapi apalah daya, sudah menancap begitu saja kini, menembus sampai ke bagian jantungnya satu serangan hunus tombak dari si Kalsis yang kini sudah mengambil alih.
Dan tak cukup sampai di sana, boom! Sudah dibuat manusia geprek pula 12 itu oleh tendangan kilatnya Ellerson. Bocor bacir tubuh villain muda itu disensor bentukannya, yang nekatnya bagi si 12 ini masih saja berniatan untuk menghabisi Makoto. Dia itu kencang, dia berlari menggapai Makoto sekelarnya beregenerasi, tapi sudah ada si Hinoki yang menunggunya di sana. Kau telat bocah. Dan Makoto, coba kau lihat ranap-ranap apa yang akan kupertunjukkan. Satu gerakan tebas yang Hinoki cipta, maka terbentuklah sebentuk jaring tebas pedang yang menyayat serta membelah tubuh 12 menjadi berpuluh bagian. Tak bisa terima tentu dia, benar dia bisa beregenerasi, benar dia tak takut mati, tapi semua resolusi kuat yang dia pegang semenjak bergabung dengan satuan Full Pro seakan jadi sia-sia saja di hadapan abnormality yang kini ada di hadapannya. Satu kini yang hanya bisa dia lakukan, 12 keluarkan lagi satu macam artefak yang sudah dia bawa. Dan wush, muncul begitu saja sesudahnya dari balik kehampaan semacam kubah penyegel pasir emas yang menghalau semua gerakan Minato. Yang mana pas pula waktu penggunaan artefak itu dengan habis masanya efek artefak regenerasi yang dia punya sebelumnya. Nampak bersyukur 12 bergumam dan tenang saja dan katanya, "Bib, void hitam tidak akan bisa menghancurkan kubah ini. Begitupun dengan semua jurus yang kau punya bocah. Aku tidak akan bisa membunuhmu. Begitu pula sebaliknya. Aku akan membiarkan Makoto hidup untuk kali ini dan kita anggap saja semacam seri pertarungan kita hari ini." Selorot 12 di ujung ketidakberdayaan yang tanpa dia duga sudah berteriak sinis Hinoki di sana. "Hoi, kau memperhatikan gerakanku tadi dengan baik kan, So Makoto?" Ujarnya di sana. Dan mulai bangkit Makoto yang ada di belakang 12 yang entahlah akan menunjukkan pertarungan model bagaimana anak muda itu kepada kita, mengingat skill penyembuh yang di casting Valentine sebelumnya belumlah bisa menumbuhkan kembali kedua kepal tangan Makoto yang sudah hancur sebelumnya. Setelah bertarung mati-matian melawan salah seorang utusan dari organisasi Full Pro, si 12 nampak sudah sangat mengenaskan kondisi tubuh yang dimiliki oleh Makoto. Dua kepal tangannya sudah putus, merah pekat pula penampak salju putih yang jadi pijakannya karena memang sangat banyak luka tebas dan pula memar yang dia terima di dalam pertarungan berat. Sebelah di lokasi itu, di ujung ketidakberdayaan menyerah pada kemampuan terbatas yang dipunya, sudah ikut bergabung pula si Minato ke dalam pertarungan itu. Tubuhnya dia serahkan secara penuh kepada para founder, silakan ganti mereka semua merasuki tubuh MC kita. Hingga setelah pertarungan panjang yang berlalu, habislah pula efek kemampuan regenerasi yang dimiliki artefak kepunyaan 12. Karenanya jadi bisa terluka lagi, kini dia tak bisa beregenerasi seperti apa yang dia banggakan sebelumnya. Dan celakanya bagi Minato, tidaklah hanya satu artefak aneh yang pemuda itu bawa. Bertepatan dengan habisnya efek regenerasi artefak pertama, 12 sempat menggunakan kemampuan dari artefak kedua di sana berupa bubuk pasir emas artefak itu. Kalau dia taburkan ke arah Minato, Void Artifact, Catch of Time, teriak pemuda itu bersemangat dan kungkungan susun besi keemasan langsung mengurung posisi gerak MC kita dengan sempurna. Berfungsi jadi penghalau serangan baik dari dalam maupun luar artefak ini. Seranganku tak akan bisa bekerja padanya anak muda, lagi pula sekuat apapun serangan yang kau miliki, kita sudahi saja pertarungan sia-sia seperti ini. Setengah gagap 12 bernegosiasi damai dengan Minato, dan tentu tak tinggal diam saja Hinoki yang kini merasuki tubuh Minato. Dia tak mau menerima bentuk negosiasi seperti itu. Dia tanyakan kepada Makoto apakah anak muda itu sudah melihat secara detail bentuk teknik pedang yang dia perlihatkan sebelumnya, dan mulai diajak pengarang untuk mundur ke belakang. Kini kita semua masuk jauh ke ingatan masa lalu Makoto dan pula Midori guna melihat penggambaran kompleks soal asal mula bagaimana Kapten Show Makoto ini bisa mendapatkan gelar hunter terkuat nomor 2 di organisasi Anpro itu, yang mana
mana ceritanya bermula dari POV-nya Midori, bocah yang tergabung dalam satuan Anpro di dalam waktu yang hampir bersamaan kerap kali menghabiskan waktu berdua dia itu dengan Makoto. Senang-senang bermain, ya tentu bukan selalu berarti tanding mereka berdua. Benar memang di dalam latih tanding teknik bela diri yang lain, hampir selalu bisa mengungguli Makoto si Midori ini. Akan tetapi di dalam pertandingan pedang dummy 100% kata Midori kala itu bila dia tidak bisa mengungguli Makoto di dalam duel pedang aneh. Tentu kata Midori, hal ini atau malah ini sebuah kebetulan. Katanya, jika dia seorang jenius yang diakui seluruh dunia sudah menemukan teman sejawat yang setara, ya tak salah dia ini adalah seorang jenius di dalam bidang pedang mirip denganku yang memiliki kejeniusan di bidang yang berbeda. Simpul Midori di akhir cerita. Dan mulai saat itulah mengerahkan semua koneksi paten yang dipunya tentu Midori untuk mencarikan guru ilmu pedang yang pantas bagi temannya tadi, si Makoto maksudnya. Singkat cerita, setelah bertanya ke sana kemari, mulai disibukkanlah mereka berdua dengan kerahan sumber daya yang Midori punya. Hampir seluruh sudut bumi sudah Makoto datangi, satu guru berganti dengan guru yang lainnya dia temui. Guru pertamanya adalah seorang paman yang kekar. 2 bulan dia menghabiskan waktu belajar pedang kepada paman tadilah. Tapi di awal bulan ketiga langsung ditegaskan oleh paman itu jika tak ada lagi teknik pedang yang bisa dia ajarkan kepada Makoto. Guru kedua lebih singkat lagi, hanya dalam waktu 1 bulan saja. Kau sudah jauh melampaui pendekar tua ini, anak muda. Terang si Pak Tua yang menjadi guru kedua Makoto. Dan begitulah kira-kira yang terjadi seterusnya. Guru ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan selanjutnya hanya bertahan paling lama sebulan. Mereka semua bisa diungguli masing-masingnya oleh Makoto dengan mudah. Hingga pada suatu ketika, guru terakhir yang Makoto temui mengenalkan Makoto ini kepada seorang ahli pedang yang guru tadi klaim sebagai satu-satunya ahli pedang yang dia akui sudah mencapai tingkatan paling kuat di dunia. Hinoki Ichika, begitu namanya. Memiliki marga yang sama seperti Hinoki yang seringkali merasuki tubuh Minato dia ini. Dan ya tak salah wanita ini berasal dari satu klan yang sama dengan Hinoki itu. Dialah pula, kata Makoto, guru terakhir yang sempat menuntunnya dan juga menjadi satu-satunya orang yang bisa mengajarinya sampai dengan 3 tahun penuh soal ilmu pedang. Ya kira-kira guru pedang paling GG lah. Dan bila kita mau membayangkan bagaimana proses berlatih yang dilakukan Makoto ini, seperti ini kira-kira penggambarannya. Gunung api nonaktif dibuat aktif lagi oleh mereka berdua, meluber sampai ke batas atas magma panas itu karena selalu terpapar energi pedang keduanya. Dan tak sampai di sana saja, kewalahan pandai besi yang dimiliki Anpro dipaksa menyuplai stok pedang bagi mereka berdua. Emang bisa dikatakan sakitlah guru dan murid ini. Semakin paten tentu pula teknik pedang yang bisa dikuasai Makoto seiring berjalannya waktu. Hingga pada akhirnya pada suatu ketika di ujung masa pembelajaran yang dia tempuh, mulai terusik pikiran Makoto terhadap sebuah naskah tak lengkap yang terdapat di dalam kitab bela diri tua milik gurunya. Master, teknik apa yang tertulis di dalam buku ini? Di mana kau menemukannya Makoto? Teknik itu adalah The Lost Technique, teknik pedang misterius yang belum bisa anggota klan kami pecahkan bagaimana esensinya. Konon dari folklore yang diturunkan itu adalah teknik yang hanya bisa dipergunakan oleh pembentuk klan ini, si Hinoki Reijiro. Hanya dia, seorang dirilah yang sempat menunjukkan kengerian teknik itu kepada dunia, tegas sang guru kepada muridnya. Dan karena hari ini pula menjadi hari terakhir masa pembelajaran yang dimiliki oleh Makoto, turut diterangkan oleh Ichika. Aku tak memiliki ilmu pedang lagi yang bisa aku turunkan kepadamu Makoto. Gaya pedang satu tangan klan Hinoki sudah kau kuasai. Aku tahu masih banyak tanda tanya yang kau miliki soal jalan pedang yang kau pilih.
Tapi Makoto, dari pengamatanku talent yang kau miliki itu memanglah terlalu besar, Makoto. Sekalipun kau sudah berlatih intens beberapa tahun ke belakang, masih sangat banyak ruang perkembangan yang kau punya. Nah, ibaratnya sekuntum bunga Makoto, kau itu adalah satuan mahkota yang belum bisa mereka. Bisa saja kau menantang dojo lainnya atau terus bertarung untuk mengembangkan kuntum bunga tadi. Tapi lagi-lagi, menurut pendapatku, satu masa hidup seperti ini tidak akan cukup bagimu untuk bisa merekahkan bakatmu sampai batas paling atasnya. Tapi bukan tidak mungkin, Makoto, akan bisa kau temui pendekar pedang yang lebih kuat darimu suatu hari nanti. Momen itu hanya akan terjadi satu kali, jadi yakinkanlah dirimu bila kau tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Masih mengiang-ngiang perkataan akhir Ichika di telinga Makoto sampai detik ini. Dan ya bum, langsung meledak-ledak seketika pula paparan energi pedang kemerahan keluar dari tubuh Makoto. Pertanda sudah mendapati keping pencerahan paling akhir dia, sekala diberikan kesempatan untuk melihat dengan matanya sendiri teknik terkuat kepunyaan Hinoki Reijiro menembus dua batas dunia. Bahkan ledakan energi itu di dalam dimensi crash milik Minato langsung terbelalak matanya para founder. Dan di bentangan bumi saat ini, satu orang yang memiliki kepekaan super dalam merasakan energi pula sudah menyadarinya. Kekuatan macam apa ini? Tanya Midori yang masih berada di markas Anpro. Dan tanpa memberikan penjelasan lebih jauh kepada ketiga juniornya, boom! Sudah ada amukan hulu ledak kelas berat yang terjadi. Bolong dinding ruangan latih dibuat oleh Midori. Bergegas pergi dia ke arah sumber energi dan kembali ke lokasi tarung utama kita di sini. Beralih ke perspektifnya si 12, sudah tak karuan hebat rasa pening yang dia rasakan. Sosok di depannya sudah tak memiliki genggam tangan lagi, tak ada pula pedang yang dia punyai. Tapi kenapa pikirnya dia merasa amat yakin jika apapun yang dia usahakan pada ujungnya dia pasti akan terbelah. Nah, Minato, diibaratkan sekuntum bunga, manusia itu hanya akan mekar satu kali dalam hidupnya. Bisa jadi momen itu akan tiba saat manusia sudah mencapai puncak kekuatan fisik, saat mereka mendapatkan motif kuat, atau di saat mereka sudah mencapai kebenaran yang sejati. Namun yang pasti, terkhusus bagi temanmu yang bernama Makoto itu, Minato, momen yang dia tunggu-tunggu selama ini sedang terjadi saat ini. Amati dan ukir abadi di dalam kepalamu, Minato, tegas Hinoki kepada si MC. Dan mulai bergerak perlahan Makoto di depan sana, ibarat merangkum ulang semua kejadian hidup kelebat memori menjadi tenaga penggerak bagi tubuhnya. Kuda-kudanya memang terkesan biasa, akan tetapi satu gerakan yang dia cipta tanpa genggam jari jemari, tanpa pedang fisik penyalur tenaga, beriring terangnya energi pedang yang mengalun ramah di bentang udara. Hinoki's one-handed sword style, the lost technique, indomitable, gumam puas Makoto di ujung nafasnya. Dan ya, langsung mengena ke tubuhnya 12 tebasan energi itu. Tak bisa berbuat apa-apa, gumpal void kegelapan yang dia panggil terbelah sempurna tubuhnya menjadi dua. Dan cerot, ngocor cairan merah kental terciprat kemana-mana. Tak ada kata-kata terakhir yang bisa dia ucapkan. Masih dengan tatapan yang tak bisa percaya, tumbang sudah musuh pertama dari pihak manusia di tangan salah satu kapten terkuat dari Anpro. Well done, puji Hinoki tentu pula. Dan bisa kita simpulkan momen yang terjadi kali ini merupakan aksi paling hebat yang sempat dilakukan Makoto semasa hidupnya. Ya, banyak kata-kata perpisahan yang dia gumamkan di sana, menyangkut pencerahan yang Makoto dapati, kepuasan dirinya mencapai titik ini, rasa syukurnya bisa mendapatkan keluarga, teman, anggota tim dan lain macam sebagainya. Tapi hanya satu simpulnya di akhir, dia sudah puas total kali ini. Ini bukanlah akhir dari semuanya. Kendati dia harus mati, dia bisa dengan bangga meninggalkan legasi hidupnya kepada generasi penerusnya. Mengecil suara itu seiring detik yang terus saja berlalu. Dan ya boom, robek bentangan dimensi, sudah hadir pula si Midori. Keras teriaknya memanggil nama Makoto. Dia bopong tubuh Makoto, terkejut mendapati kondisi temannya sudah tentu. Dan secara resmi baru diumumkan oleh si narator. So Makoto pada usia 23 tahun sudah wafat di dalam pertarungan hebat melawan si 12.
Legacy menyibak sisi lain dari Hunter yang bernama Makoto. Sejatinya sudah bosan Midori menanyakan kepadanya, kenapa Makoto itu lebih memilih menjadi kapten squad? Bukankah bertarung solo party itu lebih efisien, Makoto? Tanya Midori kala itu kepadanya, yang ternyata memanglah memiliki prinsip hidup sebagai pemimpin sejati Makoto ini rupanya. Alih-alih meraup segala pencapaian dan pula peningkatan karir sendirian, lebihlah suka membagi semua hal itu kepada teman-teman. Dengan membaginya kepada mereka, aku bisa meninggalkan legasiku kepada dunia Midori. Dan bila kau mau tahu, hal seperti itu adalah kebahagiaan tingkat paling tinggi yang pernah aku dapatkan. Ingat Ranap Midori akan pernyataan Makoto kala itu, dan ya, katanya timmu sudah menyaksikan semuanya Makoto, semua pencapaian, semua kehebatan, dan semua yang sudah kau usahakan. Masih terekam jelas di kepala dua anggota timmu yang tersisa. Kau sudah melaksanakan tugasmu dengan baik sebagai pemimpin, temanku. Itu adalah hal yang bahkan aku sendiri tak bisa melakukannya. Pecah tangisan Midori di sana selagi mengucapkan kata pisah yang tak usah kita ganggu dulu. Momen penuh air mata ini adalah titik hidup paling rendah yang mesti Midori lewati di sana. Berpindah lagi ke dimensi crash milik Minato selepasnya dia dari kurungan artefak karena 12 sudah tiwas, masih berada dalam posisi pingsan anak muda itu. Gelap kini keadaan dalam dimensi bisa dimengerti oleh para founder penampakan ini karena mereka pun sama pernah juga mengalami kehilangan seperti Minato karena kelemahan mereka sendiri, baik itu teman, saudara, anggota tim atau bahkan keluarga sudah meregang nyawa lebih dulu tepat di depan mata mereka masing-masing. Cerminan kejadian masa lalu, pikir mereka, penampakan dimensi ini, sehingga tak heran pula berusaha sekuat tenaga mereka menguatkan Minato. Sempat runtuh memang semua resolusinya. Bila saja kata Minato, aku memasrahkan diriku sedari awal kepada kalian, tentu tak akan jadi seperti ini jadinya. Aku tak mau bertarung lagi, terlalu perih hati ini aku rasakan karena tahu aku sangat lemah. Mulanya aku hendak menyerah seperti itu, tapi dikala bisa aku rasakan Makoto menjabat tanganku dan mewariskan legasinya, semacam ada api semangat baru yang dia berikan kepadaku. Aku sudah dipercayakan legasi itu dan aku tidak akan mengkhianatinya tentu saja. Jadi aku tegaskan kepada kalian semua para founder, aku akan melampaui kalian semua suatu hari nanti. Tidak akan aku biarkan lagi ada temanku yang meregang nyawa di tangan musuh kami, tegas Minato bersumpah di sana. Dan kini sudah bergerak cepat mereka menuju lokasi penjemputan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kami sudah mengumpulkan dan memasukkan jasad para korban ke kantong jenazah. Tuan, kita siap untuk berangkat pulang sekarang juga, tegas seorang petugas kepada Midori yang masih nampak sibuk memperhatikan ponsel pintarnya. Singkat saja, Midori membalas di sana, kalian pulang saja lebih dulu, aku masih ada urusan yang harus aku selesaikan sekarang juga. Tegasnya di situ, tak dipertanyakan alasannya lebih jauh oleh si petugas, dan berpisahlah singkat katanya kedua belah pihak. Rombongan helikopter langsung menuju ke markas Anpro, sedangkan Midori sendiri mulai makin sibuk menghubungi satu persatu orang lain di balik sambungan teleponnya. Ini aku Midori, Makoto sudah meninggalkan kita semua dan aku sudah mengetahui pasti siapa yang sudah meregut nyawanya, salah satu dari ke-12 apostel yang dimiliki oleh organisasi sebelah. Nah, tolong kalian urusi dengan cepat tetek bengek urusan birokrasi yang dibutuhkan karena kita akan memburu mereka semua sampai Midori kepada lawan bicaranya. Dan untuk kali pertama benar-benar berbeda penampakan dari Midori ini dinampakkan kepada kita. Jadi lebih tajam tatapan matanya, jadi amat kelam aura pandang yang dia punya dipenuhi dendam kini seluruh sudut di dalam kepalanya. Skip 1 bulan kemudian merecovery pemandangan kelam serta mengalihkan pembahasan soal apa yang Midori lakukan dibawa pengarang untuk berkunjung ke salah satu kompleks pegunungan yang ada di Jepang. Gen kita, Pegunungan Mitake, Nagano Prefecture. Adem hijau pemandangannya, berdiri gagah sebuah gunung api
aktif sebagai latar dari bentangan hutannya. Sudah dinampakkan ada 2 orang anak muda yang tengah berlatih di sana mengasah agar semakin tajam insting pertarungan. Ialah si Minato beserta adik kandungnya Makoto yang dimaksudkan si Shinji. Menilik dari pola serangan serta kucuran keringat yang terus saja mengalir, sudah sedari tadi nampaknya mereka berdua ini berlatih. Tak ada senjata yang digunakan, mengandalkan serangan tangan kosongnya masing-masing. Berdentum tak karuan kali, suara peraduan hantam disambut dengan hantaman tendang, ditepis dengan dengkulan, meremas deras rupa energi petarung masing-masing keluar, menjadikan semakin cerah rupa bentangan udara sekitar. Hingga dikala celah kecil didapatkan dari setiap upaya tahan yang Minato lakukan, penetration, lantang suaranya merapalkan. Dan ya boom, bermodal satu bentuk serangan telapak bersinar terang, sudah bundaran crash Minato di sana menekan pakem serangannya kepada kuda-kuda pertahanan si Shinji. Akan tetapi POV dimulai dengan satu helaan napas panjang. Teralih secara sempurna, kini tiap alir energi perusak itu terdistorsikan tumpuan tujuannya, melenggang bebas keluar dari tubuh si Shinji dan menyasar bentangan sungai di belakangnya. Boom! Semakin kencang ledakan energi yang muncul, bergejolak permukaan, meluap tinggi kini aliran yang mantap ini. Pikir Minato, berhasil temannya alihkan keluar tubuhnya serangan itu. Singkat saja dia bergumam karena berjeda sepersekian detik kemudian sudah masuk lagi serangan cucuk telapak dari si Shinji mengincar Karamekan berselimut energi merah dengan pola ancaman. Dan tentu saja geram, mengandalkan kemampuan Aikido yang sudah dia kuasai, esensi dasarnya dibuat berputar 180 derajat tubuh Shinji. Beradu lagi mereka dalam posisi yang sulit seperti itu. Dan dikala tendangan lightning hendak ditambahkan oleh Minato, itu cukup anak muda, terdengar keras teriakan menghentikan latih keduanya. Yang ya langsung berhenti mengambil sikap sigap mereka setelahnya, terdominasi oleh rupa kepemimpinan, tak berani melawan apalagi membangkang karena orang yang ada di depan mereka adalah si Hinoki Ichika, guru pedang terhebat yang terafiliasi secara langsung dengan organisasi Anpro, guru pedang terakhir yang dipunyai oleh Makoto, sekaligus pemegang garis keturunan yang sama dengan salah satu founder yang berdiam di dalam crashnya Minato. Nah, dengan munculnya Ichika ini, jadi bisa kita tebak dengan mudah ya bagaimana asal mulanya si Minato dan Shinji berada dalam kamp pelatihan di kaki gunung Mitaka itu. Awalnya di dalam masa-masa bergabung sempat ditemui oleh Minato, Shinji ini kala itu baru saja keluar dari kamar pribadi yang dimiliki kakaknya. Semasa hidup Shinji diceritakan, sebagaimana sudah kita ketahui, hubungan yang dimiliki Makoto dengan Shinji ini terkesan dingin ya. Sejatinya selama dia menjadi kapten skuad, Makoto tak pernah mengurusi adiknya itu, tak pernah dia perhatikan apalagi dia ajak ke dalam misi. Akan tetapi semasuknya Shinji ke dalam kamar kakaknya, barulah bisa dia ketahui seberapa besar dan seberapa care kakaknya itu atas keberadaan dirinya. Semua tulisan yang Makoto buat selalu ada nama Shinji di dalamnya. Semua tumpukan doa yang dia salin ke dalam diari selalu ditujukan untuk keberhasilan dan keselamatan Shinji pula di berbagai misinya. Menangis sejadi-jadinya Shinji dikala baru mengetahui itu semua. Dan itulah kenapa di akhir pembicaraannya dengan Minato sudah bertambah satu lagi kini tujuan hidup yang sudah dia punya. Aku ingin menjadi lebih kuat, Minato. Akan aku pastikan kakakku bisa beristirahat dengan tenang di alam sana, karena dia tidak perlu lagi mencemaskan keselamatanku ke depannya. Simpul Shinji mematenkan tujuan baru hidupnya. Dan dari situlah langsung diajak Minato berkunjung ke kediamannya Ichika. Shinji itu langsung mengabarkan kematian Makoto kepada mereka, seraya meminta kesediaan si Ichika untuk bisa melatih kemampuan tarung mereka. Lah, apa enggak mubazir waktunya Minato? Dia kan sudah ada para founder yang mengajarinya. Pastinya ada dari kalian yang bertanya seperti itu ya, yang jawabannya tak mubazir-mubazir amat. Sejatinya pasca kematian Makoto jadi agak pasif pergerakan organisasi Anpro. Memang para hunter rekrutan baru mereka minta berlatih lebih banyak lagi sebelum diterjunkan ke dalam misi. Dan itulah kenapa guna mengisi waktu luangnya disengajakan Minato untuk menjadi teman berlatih Shinji. Selain untuk bisa mengisi waktu luang, tak ada salahnya pikir Minato bila dia membantu adik dari Makoto ini. Balik ke masa sekarang.
Rekap penilaian yang diberikan Ichika atas pertarungan mereka barusan cukup memuaskan. Kita dapati dalam rentang waktu 1 bulan saja sudah bisa hampir mengimbangi pola pertarungan Minato si Shinji. Ichika terangkan, "Kalian berdua majulah, sudah tiba saatnya kita berpesta sampai kering tenaga kita." Timpa Ichika lagi selagi melemparkan 2 pedang kayu kepada muridnya. Dan dengan begitu dihabiskanlah sisa hari yang mereka punya, beradu serang serta tahan ketiganya sampai waktu yang tidak kita ketahui. Dan lagi-lagi waktu pun berlalu begitu saja. Sowan agak jauh, kini kita semua diajak menuju daratan. Dan jauh di sana, tepatnya ke kampung halamannya Mang Rooney dan juga Pak De Beckham, Inggris lebih tepatnya. Hari sudah malam kala itu nampak lengang jalanan kotanya. Hanya dinampakkan ada 1 orang pria dewasa kelatak lutut berjalan santai dia. Hingga dikala sampai pada salah satu sudut dia hentikan dengan sengaja langkahnya di sana. "Cuatre, kau adalah salah satu apostle of the apocalypse, bukan?" Terdengar suara tanya begitu saja datang dari arah belakang pria itu, yang ya tak salah, tak lain dan tak bukan berasal dari Midori. Pertanyaan itu, "Beritahu kepadaku di mana teman-temanmu dan pula di mana markas besar kalian, karena jika ada satu saja kalimat yang keluar dari mulutmu selain jawaban atas pertanyaan itu, aku akan langsung membunuhmu." Dingin kejam Sigma aura tanya Midori nampakkan di situ, dan tentu bukan apostel namanya bila si Quatre mau tunduk begitu saja atas ancaman yang Midori berikan kepadanya. Oh, jangan terburu-buru bujang Jepang, ayo kita nikmati dulu rupa pertarungan di ujung malam ini, balas Quatre lagi mengeluarkan kemampuan dari artefak yang dia punya, yang geli benar penampaknya. Panjang serupa tongkat berhiaskan kumpulan organ serupa jantung hidup di bagian tengahnya. Ngeri pula muka si Quatre ditambahkan dengan energi hitam bercampur merah. Villain benar pemuda ini ingin pengarang tunjukkan kepada kita, yang akan tetapi tak dipertunjukkan rupa pertarungan mereka di sana. Mulanya digambarkan gelap rupa lorong keduanya bertemu, bersinar terang lorong itu beberapa detik setelahnya. Dan ya, CROT, ngocor deras cairan merah kental menyiprat kemana-mana mengiringi langkah si Midori yang sudah mengakhiri urusannya. Mati si Quatre, tak bersisa sedikit pun rupa jasadnya, hanyalah meninggalkan sebuah buku kecil yang kini sudah Midori berikan kepada anggota tim yang dia bawa. Sejauh ini sudah ada 5 buku yang mereka kumpulkan, which is berarti tinggal tersisa 7 orang apostol lagi bos, sampai pria bertubuh kekar itu kepada Midori. Dan hanya singkat jawaban yang dia berikan, "Next," begitu katanya. Diajak balik ke Jepang lagi, kini kita bertandang ke salah satu tempat paling rahasia yang ada di markas Anpro. Top secret place, the heart of the everlasting vision, begitu orang-orang di markas ini menyebut tempat itu. Yang mana kumpulan buku ramalan yang berhasil Midori kumpulkan selama ini sudah diserahkan rupanya kepada seorang nenek tua yang mendiami tempat itu. Di anti profesi unit Superintendent Chief Executive Joe, begitu posisi beserta nama nenek tua itu menggambarkan setinggi dan sepenting apa jabatan yang dia duduki di dalam organisasi Anpro. Adapun yang mengantarkan kelima buku tadi adalah kedua asistennya, seorang pria jenggotan yang bernama Shinonome Tengen dan pula seorang gadis cantik berambut putih yang bernama Kitamori Shiki. Nah, dari beberapa balon dialog percakapan mereka kita dapatkan informasi baru pada titik ini. Setelah dianalisa dan pula diteliti secara saksama, isi dari kelima buku tadi merupakan satu kesatuan rupanya yang sudah dipecah menjadi beberapa bagian. Mengeliminasi pihak musuh dan merebut buku yang mereka punya bukan masalah bagi satuan Anpro, nilai nenek Joe. Yang jadi masalahnya di sini sampai kedua asistennya adalah Midori itu bergerak sendiri tanpa melibatkan organisasi dalam gerakan balas dendamnya. Apa yang mesti kita lakukan, Ketua? Sampai si Shiki dengan nada yang khawatir. Dan tenang saja, kata nenek Jo, bocah itu tidak akan bisa kita ajak bicara dalam kondisi yang sekarang. Kita tunggu saja dia kembali dan aku akan menghidangkan teh nanti untuknya. Satu persoalan yang mesti kita urusi sekarang adalah kita harus sesegera mungkin mengisi kekosongan skuad pasca insiden yang menimpa Makoto 1 bulan yang lalu. Tekan nenek Jo kepada kedua asistennya, dan barulah di
dibocorkan dengan jelas ya pada titik ini nama-nama skuad paling kuat yang ada di satuan Anpro itu. SOS Squad, Koret, menyisakan Yorozuya Squad, Todoroki Squad, Hibiki Squad, Yushina Makabe, Yaguruma, dan yang terakhir ada yang namanya Suruzaki Squad. Totalnya ada 8 skuad menjamin keberlangsungan cerita ke depannya dan semakin ditekankan pula oleh pengarang pada titik ini jika sebagian besar hunter senior yang ada di Anpro itu selalu saja mengincar posisi ketua skuad masing-masingnya. Tak terkecuali kedua asisten Nenek Jo tadi yang kini sudah membungkukkan punggung meminta restu untuk diizinkan membuat skuad baru atas nama mereka. Nah, mupeng mereka ini rupanya diam saja Nenek Jo, tak menanggapi sedikit pun permohonan dari kedua anak buah. Dan dengan begitu, lagi-lagi waktu berlalu setelahnya. Somewhere around Tokyo, tiba-tiba saja diajak untuk melihat pertarungan salah satu skuad melawan ancaman bencana yang muncul. Kini kita profesi rank 2 The Rebellion, begitu nama bencananya. Adapun tim yang diturunkan Anpro kali ini adalah tim yang diketuai oleh seorang gadis yang bernama Hibiki. Hibiki Squad nampak kelabakan anak buah Hibiki di sana sekuat tenaga mereka menghadapi kumpulan kesatria Gezira besi yang muncul. Dan, membosankan benar memang anak buahku ini. Bagaimana Akane? Apakah kau bisa menangani yang satu ini? Berbalik badan dia menanyakan kesanggupan temannya Minato yang tentu saja, Senpai tolong mundur sekarang juga. Balas yakin Akane kepadanya dan langsung merapalkan teknik kebanggaannya, Trismegistus. Satu gerakan tangan ke arah depan sudah hadir kini kumpulan merkuri cair yang cukup besar ukurannya. Dan tanpa menunggu lebih lama, boom! Akane lemparkan langsung merkuri tadi menyiram kepada tumpukan musuh yang ada di depannya. Dan langsung ditimpakan setelahnya deretan kumbo serang yang sempat dia pelajari dari Minato. JS Boss berubah jadi uap kini merkuri tadi membungkus keberadaan musuh dengan sempurna. Ditimpa dengan liquid, berujar lagi Akane dengan cepat memantik perubahan tingkat selanjutnya. Crimson Heat setelah berubah lagi kumpulan cairan tadi kini memanggang dengan cepat tubuh fisik musuhnya. Meleleh jadi mereka, belebub bunyinya tak dinyana. Dan ya, solid bong. Hilang sudah kini cairan merkuri magma dari pandangan mengeras besi cair itu menyusup masuk ke dalam tubuh musuhnya. Dan tak begitu lama cerot mencucuk setiap musuh besi cair itu mengeras mereka menyisakan pemandangan horor di depan sana. Dan ya, aku sudah selesai Senpai, Done tutupnya di ujung pertarungan. Dan tentu saja tepukan tangan langsung diberikan oleh Hibiki. Dia puji Akane setinggi-tingginya, dia bujuk langsung gadis itu agar mau bergabung permanen ke dalam skuadnya. Akan tetapi buru-buru ditolak Akane dengan ramah ajakan itu, menghindar langsung dia keluar dari lokasi pertarungan, mengeluarkan ponsel pintarnya guna mengebel temannya yang siapa lagi orang itu kalau bukan Minato. Bentukan sihir Merkuri yang dia punya mengundang decak kagum dari Kapten Hibiki yang mengajaknya dan pula beberapa anggota tim yang ikut tergabung. Sehingga tak ayal tawaran untuk menjadi anggota tetap di skuad Hibiki itu langsung ditawarkan kepada Akane tanpa banyak jeda setelahnya. Ditolak Akane tentu ajakan itu, buru-buru dia meninggalkan lokasi pertarungan untuk menghubungi Minato karena rupanya selagi Minato dan Shinji masih saja berlatih di kaki Gunung Mitake, Akane ini terus saja diturunkan ke dalam misi. Mereka anggap sebagai bentukan latihan eksklusif hal itu dan sejauh ini tercatat sudah berhasil memasuki latihan tingkat 7 dia. Sebuah penggambaran sudah sebanyak apa bentuk latihan eksklusif yang diturunkan sang kilik kepadanya. Catatan semua pengajaran itu diteruskan langsung oleh Minato sebagai perantara. Ya, lanjut kepada teman Minato yang satunya lagi, si Hikutaro. Masih saja berkutat dalam misi penutupan bencana yang terjadi di Jepang. Tak jauh beda dari si Akane, rupanya kondisi bujang yang satu ini ditempatkan di posisi terdepan. Boom! Sudah meledak-ledak tak karuan rupa monster yang keluar di sana. Dibabat habis monster itu oleh tendangan Kotaro yang tentu saja Kapten Todoroki yang membawanya ke dalam misi itu langsung pula buru-buru menawarkan agar si Kotaro mau bergabung secara permanen ke dalam skuad pimpinannya.
Ya, tak jauh beda memang kira-kira pencapaian dan pula bentuk usaha keras yang teman-teman Minato lakukan pasca insiden meninggalnya Kapten Shou Makoto sekira 1 bulan yang lalu. Berbagi cerita mereka semua dikala sudah kelar misi yang harus mereka selesaikan via sambungan telepon. Dan melihat tak sudah-sudah tawaran untuk bergabung ke dalam skuad selalu saja mereka terima, mulailah pula membocorkan kepada Minato, Akane di sana jika ada desas-desus yang tersebar di markasnya Anpro bila para petinggi organisasi saat ini tengah mencari calon kapten pengganti untuk bisa mengisi kekosongan skuad pasca insiden meninggalnya Makoto. Wah, mantap itu Akane, siapa ya kira-kira yang terpilih? Jawab polos Minato kepada temannya. Dan bukan itu masalahnya, balas Akane dengan cepat kepada si MC. Lah, lantas apa Akane? Begini Minato, aku sudah membicarakan perihal ini dengan Hikutaro. Bagaimana menurutmu jika kita membentuk skuad kita sendiri ke depannya? Kanagi Squad gitu namanya. Hah, mantap pula nama itu. Tapi tunggu Akane, jangan bilang... Minato baru saja menyadari apa yang temannya maksudkan karena ia tak lain dan tak bukan sudah mengusulkan agar si Minato menjadi kapten skuad. Akane itu untuk penamaan Kanagi itu diambil dari nama depan Minato ya. Cukup lamalah mereka berbicara, setelahnya perihal impian besar masing-masing hunter, perihal goals besar yang mesti mereka miliki. Dan setelah beberapa saat terputuslah sambungan telepon itu, yang mana tentu pula semenjak mengemuka usulan tadi jadi banyak diam Minato di camp pelatihan dari pagi ke petangnya, jadi banyak merenung dia. Sekelar tugas berlatih, kerap kali mengambil posisi bersila anak muda itu di atas batu besar. Bergumam kosong saja Minato di sana. Apa yang sedang dia lakukan Shinji? Tanya Ichika kepada muridnya. Dan dijelaskanlah persoalan pelik yang kini Minato rasakan itu oleh si Shinji. Santai saja si Ichika menjawab di sana. Dan bila mau menilik ke dalam dimensi crash milik Minato, para founder yang ada di sana nampaknya juga kebingungan perihal mesti memberikan masukan seperti apa kepada Minato itu. Wajar, selama masa hidup mereka tak pernah sekalipun memikirkan untuk bisa menjadi pemimpin. Para founder ini tak ada pengalaman berorganisasi, yang mereka punya hanyalah untuk bisa menjadi lebih kuat saja pola pikir yang masing-masingnya punya selama mereka hidup. Woi Rion, kau adalah orang yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Apa ada masukan kau itu? Tanya Hinoki kepada salah satu founder. Rion, founder of the military strategy, begitu nama beserta gelar besar yang dia itu punya. Waduh, belum saatnya bagiku untuk turun tangan Hinoki. Lagi pula sudah ada orang yang tepat di dekat Minato itu yang bisa memberikannya arahan soal ini. Tolak si Rion, menilai masih terlalu receh persoalan ini baginya untuk ikut campur. Dan siapa ya Rion maksudkan itu? Ya siapa lagi kalau bukan si Ichika yang kini sudah melemparkan satu pedang kayu ke arah si Minato. Hoi, daripada bengong terus, harusnya kau meneruskan latihanmu Minato sekarang. Majulah dan tunjukkan kepadaku jurus apa saja yang kau punya, vokal Ichika kepada muridnya. Dan tanpa menunggu lebih lama, boom, satu tebasan kuat yang dia kibaskan ke depan, boom, belah sudah batu besar yang ada di sana, bergejolak tentu aliran sungai yang ada. Tak, Ichika, berikan kesempatan bagi Minato untuk meromingkan pikirannya kemana-mana, karena akan aku paksa kau itu Minato menyadari potensi luar biasa yang kau itu punya. Hinoki's one-handed sword style, Skyfall, boom, meledak lagi amukan energi yang keluar dari pedang kayu Shinoki. Petir merah muda muncul pula secara tiba-tiba, bergerak bak amukan naga lapar. Petir itu mengejar serta mengincar mangsa di depannya. Susah payah tentu pula Minato mesti bergerak ke sana kemari agar tidak terkena. Ke kanan sudah kena kejar dia, ke kiri sudah kena cegat dia, ke depan, atas, bawah dan pula ke belakang bak tak ada ruang yang dia punya untuk bisa lebih lama menghindari amukan energi dari sang guru yang pada kali ini nampaknya tak setengah-setengah mengeluarkan kemampuannya. Hingga dikala sudah terpojok MC kita, Purtagori Sorte, teriak lantang Ichika merapalkan nama teknik kebanggaan. Dan ya boom, bermanifestasi menjadi bola energi yang amat besar kini ke semua petir itu.
Gunung jadi gonjang-ganjing mengamuk bebas bentangan udara karena saking kuatnya tekanan energi yang muncul. Yang akan tetapi serangan terkuat itu teknik aliran klan Hinoki yang bahkan Hinoki sekalipun baru kali pertama melihatnya berhasil dengan sempurna dihindari oleh si Minato dengan bermodalkan teknik pergerakan cepatnya itu. Dia Minato itu dia yang aku maksudkan. Teknik barusan adalah teknik pengembangan dari semua teknik yang dimiliki para founder di klanku. Aku tahu Minato apa yang ada di pikiranmu kait permasalahan itu. Kau sedang meragukan dirimu sendiri bukan? Kau sedang menimbang-nimbang apakah pantas kau itu, apakah bisa nantinya kau menjadi kapten sekuat si Makoto. Well, satu nasihatku, kau tidak perlu menjadi seperti dirinya. Jadilah dirimu sendiri, gali sedalam-dalamnya potensi yang kau miliki, karena sejatinya setiap pribadi hunter yang ada di dunia ini masing-masing memiliki idola mereka sendiri. Ada para founder yang jauh lebih hebat dari kita semua, tapi apakah kita harus sekuat mereka, Minato? Tidak, jawabnya. Buka matamu Minato, walaupun sudah ada dinding pembatas setinggi itu, para seniormu termasuk Makoto yang sudah meregang nyawa terus saja melangkah ke depan tanpa minder sedikit pun. Tak perlu instan Minato, kau bisa melangkah secara perlahan. Karena bila kau terus saja memoles kemampuanmu, aku yakin ke depannya tidak hanya sekuat para founder, kau bahkan bisa melebihi kehebatan mereka semua. Tekan Ichika disambut dengan tumpukan kata pembakar semangat di sana. Yang masuk akal pikir Minato semua perkataannya. Dia sudah mewarisi legasi masa depan dari Makoto. Dia juga sudah berjanji kepada diri sendiri untuk bisa menjadi sosok yang bisa melampaui para pendahulunya. Dan dengan begitu bermodalkan resolusi baru yang dia dapatkan di sana. Dan kontan saja dijawab Minato kepada gurunya, jika apapun yang terjadi, posisi kapten pengganti Makoto akan dia rebut ke depannya. Dan waktu berlalu begitu saja. 2 minggu kemudian, berlokasi di markas Anpro sudah didapatkan oleh semua kapten pada momen ini lembar daftar peserta yang akan mengikuti ujian pemilihan kapten baru ke depannya, yang mana tentu foto 3 dan 4 milik Minato sudah terpampang di salah satu lembarannya, lengkap dengan keterangan masa aktifnya sebagai hunter, rekor-rekor misi yang dia punya, beserta keterangan rekomendasi yang menunjukkan identitas Hinoki Ichika sebagai rekomendasinya. Dan di balik riuh komentar para kapten di dalam bangunan, nampak pula sesosok siluet yang kini tengah menelpon pihak organisasi Full Pro di bagian halaman depan markas itu. Aku sudah berhasil menyusup, ujian pemilihan kaptennya akan dilaksanakan 3 hari lagi. Anda tenang saja bos, karena apapun yang terjadi, akulah orang yang akan terpilih menjadi kapten baru di markas ini nantinya. Salah satu Apostle of the Apocalypse, Eva, begitu identitas sebenarnya dari si penyusup ini, yang diterangkan narator pada titik ini. Jika skill spesial yang Eva ini punya biasa orang-orang full pro sebut dengan penamaan Heavenly Demon. Dengan menggunakan skill ini bisa menyamar menjadi orang yang sudah dia bunuh jadinya Eva itu. Yang mana berartian juga bila dia sudah melenggang bebas di markas itu, maka sudah ada satu orang calon kapten yang menjadi korbannya. Belum tahu kita tubuh siapa yang dia pakai. Adapun tindakan nekat yang Eva ini lakukan sejatinya amatlah sangat terpaksa. Dalam rentang waktu 1 bulan ke belakang sudah kalang kabut memang internal organisasi Full Pro itu dibuat oleh Midori. Separuh dari ke-12 apostel yang mereka punya sudah tewas, memaksa apostel yang tersisa memutar otaknya. Dan satu solusi yang mereka punya di akhir cerita agar mereka dapat menggenapkan isi ramalan yang terdapat di dalam Book of Prophecy adalah menyusup langsung ke dalam Anpro dan mensabotase organisasi itu dari dalam, menggunakan posisi sebagai kapten yang dalam beberapa hari ke depan akan Eva ikuti ujiannya. Dan dengan begitu lagi-lagi waktu pun berlalu begitu saja. 3 hari kemudian, masih bertempat di sekitaran markas Anpro, para peserta ujian pemilihan kapten skuad baru sudah dikumpulkan di lokasi ini.
Bertindak sebagai pengawas serta pemberi pidato pertama kepada para peserta hari ini adalah asistennya Nenek Jo, si Tenggen. Dijelaskan olehnya, di dalam ujian ini total ada 4 bentuk tes yang mesti diikuti para peserta. Dan dari keempat tes tadi akan terpilih 4 orang calon kapten untuk menuju babak finalnya. Nah, alih-alih cuma berpusat kepada kekuatan tarung, ada banyak penilaian nantinya yang akan diambil. Masing-masing peserta akan mendapatkan poin di setiap babaknya, dan satu kandidat yang memiliki nilai paling tinggi di babak final nanti akan langsung terpilih menjadi kapten skuad yang baru ke depannya. Cukup simpel ya. Dan yuk, kita kenalan dulu kepada 7 peserta lainnya yang nanti akan bersaing ketat dengan si Minato. Sekaligus pula ada besar kemungkinan bila salah satu dari mereka merupakan seorang penyusup dari organisasi Full Pro yang sudah menyamar dengan menggunakan kemampuan khusus yang dia punya. Pertama, ada si Koki Haruki berasal dari Yorozuya Squad. Kedua, ada Akihina Seishiru dari Yorozuya Squad. Ketiga, ada Sonoki Kurumo dari Yushima Squad. Keempat, ada Hizagi dari Makabe Squad. Kelima, ada Sakazaki Eisuke dari Suruzaki Squad. Keenam, ada Shikami En dari Todoroki Squad. Dan ketujuh, ada si Iryu Kaname dari Hibiki Squad. Di sini kalian jangan curang ya, silakan kalian pilih tersangka penyusup versi kalian masing-masing dengan meninggalkan komentar namanya di kolom komentar yang ada di bawah. Tetapi Mister, katanya cuma ada 8 kandidat kok, ramai betul hunter yang sudah hadir di sana. Oh begini, masing-masing peserta ini berhasil mengikuti saringan awal ujian kapten dengan menggunakan rekomendasi kaptennya masing-masing. Di bagian depan ada para pesertanya, sementara tepat di belakang mereka adalah kapten yang memberikan rekomendasinya. Yang mana pada kali ini cuma Minato sendiri yang hadir ke lapangan ujian tanpa ditemani oleh pemberi rekomendasinya, si Ichika. Konyol alasannya, ketiduran gadis itu. Dan bila kau gagal dalam ujian sebelum aku tiba Minato, kau tunggu saja, akan aku gantung di atas luapan volcano kau itu. Sampai si Ichika dalam pesan singkat yang dia kirimkan kepada Minato. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, rentetan ujian yang sudah ditentukan langsunglah mereka mulai. Tentu saja, ujian pertama, penghitungan besaran mana. Boom! Dikala mendapatkan urutan paling akhir, bisa Minato tunjukkan di sana tanpa sengaja luapan mana yang amat meluber-luber miliknya, sampai-sampai jadi hancur batu pengukur mana itu, memberikannya posisi pertama di dalam tes ini. Dan begini kira-kira hasil akhir dari ujian pertamanya. Posisi 1 ada si Minato, kedua ada si Sonobe, dan ketiga ada si Sakazaki. Mulai sibuk para peserta di sini menilai potensi tarung yang dipunyai oleh Minato. Wajar, tergolong paling newbie dia itu di antara mereka semua. Dan satu kesimpulan yang diujarkan Sakazaki, seorang hunter nerd berkacamata, adalah tipikal irregular Minato ini seorang hunter yang hanya memiliki satu potensi khusus dan berfokus pada satu kemampuan saja. Dan bila dia memiliki mana sebesar itu, teman-teman, kurasa seorang magician dia itu sama seperti si Shikami yang kita ketahui hanya memiliki satu titik fokus saja dalam build karakternya. Tekan Sakazaki kepada rombongan. Dan langsung berlanjut pada ujian yang kedua, hand to hand combat. Nah, untuk memenangkan pertarungan di babak ini, kalian harus bisa mendaratkan 2 bentuk serangan kepada lawan tanding kalian. Dan peserta pertama yang akan bertarung di babak ini adalah si Shikami melawan newbie paling baru kita, si Minato. Tekan si Tengen kepada para kandidat dan diajak dulu kita oleh pengarang sejenak untuk melihat lebih jauh terlebih dahulu apa maksud perkataan yang disampaikan Sakazaki sebelumnya. Diketahui Shikami ini merupakan irregular pula seperti si Minato, tetapi alih-alih berfokus kepada luapan mana, lebihlah berfokus kepada kekuatan tubuh yang meledak-ledak si Shikami itu. Gelar yang dia dapat juga selama bergabung ke dalam Unpro sebagai seorang newbie adalah The Strongest of the Hand-to-Hand Combat, alias hunter paling kuat di antara newbie perihal baku hantam secara langsung. Dan hebatnya lagi, diceritakan oleh narator, semenjak usia 2 tahun sudah mendapatkan anugerah seperti itu. Memang si Shikami kala itu, Shikami yang diajak oleh ibunya berjalan di tengah kota, terjebak di dalam pembukaan, tiba-tiba gerbang dimensi monster. Dicegah
dicegat oleh kumpulan monster besar dia dan ibunya. Dan dikala sang ibu hanya bisa pasrah menunggu kematian mereka, sebuah pemandangan yang amat mengerikan justrulah terpampang dengan nyata di depannya bocah itu. Bayi sekecil itu sudah berhasil melumpuhkan tumpukan monster yang menyerang mereka hanya dalam waktu beberapa menit saja. Tak dijelaskan bagaimana proses pertarungannya karena dikala sang ibu kembali membuka matanya, hanya bisa dia lihat anak bayinya berada di posisi paling atas tumpukan jasad monster, berlumuran cairan merah baik itu di tangan, kaki, dan pula bagian kepala, pertanda sudah dihabisi seorang diri semua monster tadi hanya dengan mengandalkan insting pertarungan yang dia dapatkan semenjak dianugerahi crash seorang hunter. Nah, kau GG betul ya si Shikami ini. Apakah bakalan bisa Minato mengunggulinya? Guna mengisi kekosongan posisi kapten skuad pasca meninggalnya Makoto, sudah digelar pada saat ini ujian pemilihan kapten skuad yang baru di markasnya Anpro. Terhitung ada 8 kandidat yang ikut serta, merupakan tokoh berbakat masing-masingnya. Dan sebagaimana sudah kita ikuti ceritanya pada episode lalu, salah satu dari para kandidat itu adalah seorang Apostle of the Apocalypse, Eva, sosok villain yang berhasil menyusup ke markas Anpro mempergunakan tubuh dari salah satu kandidat yang sudah dia bunuh sebagai tabir penyamarannya. Dan belum diketahui pada titik ini menyamar sebagai siapa Eva itu. Nah, dikala masih tertutup sempurna penyamarannya di sana, babak pertama yang sudah digelar dalam ujian berhasil membuahkan hasil memuaskan bagi MC kita, Minato. Berada di posisi pertama, pemilik poin paling besar dia dalam ujian pengukuran mana. Dan diajaklah pula kini kita semua masuk ke dalam babak kedua, hand to hand combat atau pertarungan baku hantam yang membutuhkan kekuatan serta teknik tarung andalan masing-masing di dalamnya. Dan singkat kata, hadap-hadapanlah kini kedua peserta di arena tarung mereka. Sempat bertukar tanya kedua belah pihak terkait Hikutaro, anggota tim, sementara skuad Todoroki yang diberikan arahan asah teknik oleh Minato, yang mana berkat tumpuk jawaban polos yang MC berikan di sana, semakin merasa tak terima si Shikami jadinya. Geratakan jadi giginya mengencang otot lengan dan menajam juga jadinya kuku tajam yang dia punya. Boom! Satu hentakan kaki yang dia tendangkan ke tanah meledak sudah pijakannya. Berkobar besar gumpal api dan kumpulan petir emas mendorong tubuhnya. Boom! Meledak sejadi-jadinya dari dalam tubuh anak muda itu energi tarung paten yang tak kalah terang warnanya mengimbuh pada tiap serangan cakarnya kepada si MC. Satu cakaran maka akan ada satu sabit energi emas yang terlepaskan. Terbelah tak karuan udara, meletup dan meledak tak karuan kali pula bentangan arena. Disapu sepanjang garis lintas gerak kedua anak muda itu oleh amukan Shikami yang tak menahan sedikit pun keluaran energinya. Boom! Berisik jadinya suasana beriring dengan kelebat bayang Minato yang menghindar sekuat tenaga. Bukan main serunya peraduan mereka, jadi bahan tontonan menarik semua yang hadir di sana. Kiri ke kanan, atas ke bawah, depan ke belakang berhasil Minato hindari sempurna tiap sapu energi yang diberikan penantang kepadanya. Hingga pada satu celah kecil yang dia dapatkan, fokus tense gupu. Gumam pelan MC kita selagi mencengkeram erat satu lengannya si Shikami. Dan ya, sleeve throw. Tutupnya mengumumkan nama teknik pada kita. Boom! Kena smackdown si Shikami di sana menghantam kuat bagian pundaknya, melubang bagian tanah hampir 1 meter dalamnya. Boom! Sudah ada sebentuk meteorit kecil yang terjatuh ke tanah, terangkat tinggi debris serta bebatuan. Yang hebatnya, masihlah tak apa-apa tubuh si Shikami itu saking uletnya kekuatan tubuh yang dia itu punyai. Wah, kau luar biasa kuat Shikami, sampai tulus MC kepadanya. Dirasa sarkastis perkataan itu tentu oleh penantang yang sudah dia tarik kuat tangannya dari belenggu cengkeraman si Minato. Heboh tentunya penonton yang menyaksikan, ada pujian yang terujar, ada komen beserta analisis ke depan yang mereka sampaikan.
Dan di balik riuhnya tepuk tangan sudah melesat lagi si Shikami ke arah si Minato memasang ekspresi muka yang lebih seram dari sebelumnya. Meledak semakin kuat pula sudah ledakan energi yang mengekor di belakangnya. Hingga dikala hanya berjarak 15 meter lagi mereka berdua, tak akan bisa menang aku bila terus saja menahan serangannya. Mari kita coba berhubung, bukan main kuatnya tubuh dia itu, gumam puas Minato kepada para leluhur di dalam dimensi crash. Dan ya, lightning kick, boom. Pergunakan rupa teknik yang sudah dia asah sejak mula. Tendangan keras binterang selimut energinya kini sudah Minato daratkan ke perut Shikami. Bengkok tentunya, kini pundak sang penantang jadi selayak bentuk udang. Dan dikala belum bisa menyentuh daratan pundak itu, sudah lebih cepat lagi Minato mengambil kuda-kuda ancang, susul mengeluarkan teknik penetration yang dia tambahkan luminance kick sebagai tambahannya. Boom! Bukan main kerasnya suara yang muncul setelahnya. Bonyok gila si Shikami dibuat di sana. Lihat saja, tahan 2 kali, tak kurang dari 10 kali Minato itu mendaratkan tendang dan pula hantaman kepada tubuh si Shikami. Malang terang siang masih kalah terang dari paparan rupa ledak energi yang muncul. Petir biru sahut bersahutan. Bang bang, bum bum, bang bang, kerot. Rupa suara yang hanya bisa didengarkan semua orang. Hingga pada akhirnya dikala sudah total benar energi perusak dan mematikan itu bersarang sempurna membungkus Shikami selayaknya, momen pengaktifan mode Avatar Legend of Aang Ged. Jatuh sudah kini dia menghempas ke tanah. Memutih matanya tak berdaya untuk bergerak, jadi tubuhnya seraya sudah ngebul di mana-mana asap putih yang tak tahu datang dari mana, menandakan sudah kalah total dia dalam peraduan kekuatan fisik melawan si Minato. Wah, GG Minato, yang tentu pula lekas berteriak keras juri menghentikan pertarungan, mengumumkan dengan lantang bila Minato sudah jadi pemenang dalam pertarungan itu. Sehingga seiring menit yang terus saja berlalu, mulus benar bridging yang pengarang berikan untuk menyingkat durasi cerita di babak kedua. 5 menit setelahnya, si Shikami yang sempat hilang kesadaran sudah tersadar lagi berkat disembuhkan oleh Minato menggunakan kemampuan Valentine. Pas pula dengan momen terbangunnya sudah memasuki pertarungan paling akhir, kini ujian babak kedua. Dan begini hasil pertarungan yang terjadi selama si Shikami pingsan. Koki Haruki berhasil menang melawan Iryu Kaname, Akihina berhasil menang melawan si Sonobe. Dan sampai detik ini masih saja berlangsung pertarungan antar Sakazaki Seiner melawan Hizagi Zuashi rambut kuning. Intens pokoknya pertarungan mereka berlangsung, beradu boom, jedar duar keduanya hampir 3 menit ke belakang. Yang pada titik ini sengaja saya skip ya teman-teman, takut bosan kalian semua. Intinya berhasil menang si Hizaki mengalahkan si Sakazaki yang sempat bertukar argumen dengan Minato selama pertarungan berlangsung. Dan begitu ini hasil sementara jumlah poin yang didapatkan masing-masing peserta sekelar ujian babak kedua. Kanagi Minato di posisi pertama, Sonobe di posisi kedua, dan si Koki Haruki di posisi ketiga. Masuk ke dalam jeda istirahat makan siang kini mereka. Belum juga datang si Ichika sampai saat ini didapati oleh Minato, karena wajar rupanya alih-alih langsung menuju ke arena pertarungan menyempatkan diri untuk mampir ke markasnya Anpro dulu gurunya itu. Kenapa guru? Kenapa kita ke tempat ini dan bukan mengunjungi Minato langsung di lapangan ujian itu? Tanya heran Shinji kepada Ichika. Dan disinilah teman-teman semakin diterangkan pengarang kepada kita segege apa Ichika ini dibandingkan beberapa hunter senior lain yang ada di sana. Kenapa begitu? Lihat saja, tak seperti hunter senior yang lainnya. Walaupun tipis-tipis, bisa Ichika rasakan di tempat ini ada rupa residu kematian yang sudah disembunyikan dengan sangat baik oleh salah satu pihak. Kendati belum mengetahui sudah ada kegiatan penyusupan yang dilakukan oleh satuan full pro, bisa pula sudah dia menyimpulkan jika di tempat ini, jika di lokasi ini sudah ada sosok monster yang menyusup serta menghabisi hunter di pihaknya Anpro. Entahlah bagaimana cara Ichika ini merasakan residu kematian itu, namun satu simpulnya, semakin menarik ini Shinji. Kita akan menuju lokasi ujian sekarang karena bukanlah Midori saja yang menaruh dendam kesumat kepada para apostol dari organisasi keparat di luar sana.
tawa Asura Ichika di sana. Dan beralih lagi, kini kita semua menuju ke lokasi makan siang para peserta. Kantin? Bukan bro, makan siang ngemper di bentangan sabana mereka semua. Nasi bungkus? Oh tentu tidak ada, cuman dinampakkan ada yang makan pisang mereka, ada yang makan roti sosis, ayam, bento, dan lain-lain. Diberikan waktu bercengkerama para peserta, melupakan begitu saja pertarungan hebat yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Nah, pada titik ini barulah tiba Ichika di sana. Dan dari apa yang dia sampaikan kepada Shinji, jadi ada dua sekarang informasi paten yang kita dapatkan terkait identitas si penyusup. Loh kok dua, Min? Begini, pada episode sebelumnya narator sudah mengumumkan kan jika si Eva itu adalah salah satu dari peserta ujian. Tetapi setelah diperiksa secara saksama oleh si Ichika, dia sampaikan kepada Minato di sana jika besar kemungkinan salah satu dari ketujuh kapten squad yang berada di tempat ini adalah penyusup dari Full Pro yang sudah menyamar mempergunakan jasa salah satu kapten yang sudah dia habisi sebelumnya. Hah, kau baru tahu Minato pada titik ini jika ada penyusup di sana? Mengobrol serius mereka bertiga perihal balak besar itu cukup lama. Dan satu usulan yang Ichika berikan kepada keduanya adalah daripada mencari siapa penyusup sebenarnya, bagaimana bila kita habisi saja mereka semua? Malah besar ini bila dibiarkan bencana yang tak pernah terpikirkan oleh kita semua bisa saja terjadi bila mereka berhasil menyusup ke dalam organisasi lebih lama. Gila ide yang diberikan oleh Ichika yang tentu saja langsung ditolak oleh kedua muridnya. Tapi tetap saja kita harus bisa menemukan siapa penyusupnya, tekan Minato lagi. Dan langsung bertanya dia kepada salah satu founder, Conan, founder of Detective. Bukan, Bro Azur namanya. Bila memungkinkan, aku ingin melihat secara langsung Minato lokasi terjadinya perkara. Akan tetapi bila kita bergerak serampangan di tengah-tengah waktu ujian, akan langsung tahu si penyusup itu terhadap upaya pencarian yang kita lakukan. Dan bila benar penyusup itu adalah salah satu apostol, tak bisa bertindak sembarangan kita. Dia bisa saja menghabisi semua orang yang ada di sini bila dia mau. Kita mesti berhati-hati Minato dalam bertindak kali ini. Sampai si Azur kepada Minato. Sempat dia mintakan agar Minato menanyakan beberapa hal penting kepada Ichika untuk bisa dianalisa. Dan satu kesimpulan yang Minato dapatkan di ujung pembicaraan di sana, bila tes babak berikutnya adalah tes baku hantam lagi, aku memiliki sebuah cara yang mungkin bisa bekerja, guru. Tekannya di sana, yang akan tetapi malang bagi MC kita, tes berikutnya yang sudah mesti dia ikuti adalah ujian tertulis. Jadi bergetar tentu tubuhnya karena tak memiliki pengetahuan yang cukup dalam ujian seperti ini. Lagi pula, melenceng benar pikir Minato bentukan tes ini dari apa yang sudah dia tebakkan. Sekira adalah kali 30 menit ke-8 peserta menghabiskan waktu di dalam bilik ujian itu. Silakan kalian gunakan panel ini untuk dijadikan petunjuk mencari penyusup sebenarnya. Dan setelah 30 menit berlalu dan para peserta mengumpulkan lembar jawabannya masing-masing, berikut adalah rekapan poin paling akhir di babak ketiga itu. Minato di posisi pertama, 0 poin yang bisa dia dapatkan dalam tes ini. Tapi karena sudah mengumpulkan poin teratas di 2 ujian sebelumnya, masih bisa dia pertahankan posisi pertama itu, disusul oleh Sakazaki di posisi kedua, Sonobe di posisi ketiga, dan posisi terakhirnya adalah si Akihina. Catatan, keempat peserta lainnya di posisi terbawah sudah gugur ya pada titik ini. Mereka adalah Koki Haruki, Hizagiowa, Shikami N, dan pula Iryu Kaname. Nah, gimana? Apakah bisa dijadikan petunjuk lanjutan hasil tes ini mengingat sempat mendeklarasikan dirinya Eva itu bila dia akan menjadi sosok kapten terpilih bagaimanapun juga caranya? Silakan keep dulu ya tebakan kalian karena ucuk-ucuk membuyarkan pikiran lamunan Minato di sana sudah datang si Shikami menghampirinya. Cukup banyak keluhan soal ujian dia sampaikan kepada Minato. Sempat dia tegaskan pula kepada MC kita, bila kau menang Minato dan menjadi kapten ke depannya, kau harus merekrutku ke dalam timmu. Kekuatan fisikku akan sangat berguna bagi pola bertarung timmu ke depannya. Sampai si rambut singa berpisah mereka tak lama setelahnya. Dan ayo Minato, karena wasit sudah menerangkan jika babak keempat akan diadakan besok, baiknya kita segera menyelidiki lokasi kejadian perkara sekarang juga. Sebentar Tuan Azur, apa sudah ada tebakan kau itu?
Lah iya, aku ini detektif Minato, tapi tentu memerlukan bukti yang kuat kita untuk bisa meringkus pelakunya. Katanya yakin atas analisa yang sudah dia buat. Dan dengan begitu, waktu pun berlalu begitu saja setelahnya. Malam hari, setibanya Minato di markas pusat Anpro, suasana sudah sepi kala itu. Remang-remang lampu ruangan yang bersinar dari dalam markas sudah cukup bagi Minato untuk memeriksa secara langsung sisa-sisa jejak pembunuhan yang dilakukan oleh si Eva. Suasana mencekam, misterius. Dan bagaimana menurutmu Tuan Azur? Tanya Minato selagi ikut memeriksa dalam mode kerasukannya. Yang tepat kata si Azur, sudah klop semua analisaku. Lantas, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Timpal founder lainnya menunggu instruksi dari teman mereka. Dan tiba-tiba saja, boom, tanpa adanya peringatan sama sekali, tanpa bisa dideteksi lebih awal oleh Minato yang memiliki 100 hodam di dalam tubuhnya. Boom, bentang alam yang ada di sekitar dirinya kini sudah berubah begitu saja. Kuning cerah jadinya suasana. Terputus paksa mode kerasukan Minato tanpa diketahui alasannya, seraya sudah terdengar pelan suara langkah kaki dari belakang disambung oleh suara halus khas nenek-nenek tua. Oh, anak muda di depan sana, apa yang sedang kau selidiki di tempat ini? Tanyanya kepada Minato yang sudah kita kenal semua. Kepada nenek ini, Superintendent Chief Eksekutif Nenek Joe, begitu jabatan serta nama yang dia punya. Menariknya, tak ada tanda perasaan takut ataupun waspada yang ditunjukkan Minato kala melihat Nenek Joe itu. Bak dibuat tenang secara otomatis jalan pikirannya. Hanya beberapa bait kata Minato tanyakan di awal pertemuan itu. Siapa Anda Nyonya? Ah, aku hanyalah nenek tua yang melintas anak muda. Bolehkah aku tahu apa yang sedang kau selidiki di tempat ini? Di tempat ini, Nek, sudah terjadi pembunuhan yang sebagian besar orang tak ketahui. Hah, iyakah? Balas Nenek Joe singkat, dan tentulah bisa merasakan residu kriminal yang sama Nenek Joe ini seperti apa yang bisa Ichika dan Azur rasakan sebelumnya. Nah, apakah akan bekerja sama dengan si Nenek Minato nanti untuk menangkap si penyusup? Skill macam apa pula yang Nenek Joe ini punya sehingga bisa merubah bentangan lingkungan dia dengan sangat mudahnya? Akan kita ketahui jawabannya di part selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.